Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala alaihi wassalam, ahwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahul Bukhari wal Muslim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'da ika nafsuka allati baina jambaika. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya Ia telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia memiliki nafsu. Nafsu adalah hijab atau penghalang antara kita dengan Tuhan. Makanya itu siapapun yang dapat melawannya, maka ia termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Tuhan yang maha bijak menamainya dengan ruh hawaniyah, yaitu perantara antara hati natikoh dengan badan. Pada salah satu penggalan hadis di atas yang berbunyi, laisas syadidu bisyur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jihad yang paling besar, jihad yang paling utama adalah melawan hawa nafsunya dan keinginan buruk ia tolak. Rawahul Bukhari wal Muslim. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa nafsu itu selalu membawa keburukan, padahal nafsu juga ada yang membawa kita kepada kebaikan. Itu tergantung diri kita sendiri, mampu mengontrolnya, mampu mengarahkannya. Jika kita mengarahkannya kepada kebaikan, maka akan terjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Tetapi jika sebaliknya, maka hal tersebut akan menjadi hal-hal yang buruk. Pada salah satu siiran dari Imam Bisri yang berbunyi, wahalkin aksin wasaitona waksin huma wa in huma mahadoka syafataji. Tong turut nafsu jeung setan najan siga mapatahan, kade urang kudu boga kacurigaan. Kenapa kita harus memiliki rasa curiga? Karena ruh itu atau nafsu itu seperti angin, ar-ruh karih, terbebas, bebas membawa kemana-mana. Tetapi kita harus bisa mengontrolnya. Kenapa? Kita memiliki akal, kita memiliki rasa mana yang salah, mana yang benar. Makanya dari itu, kontrollah nafsu dengan baik dan benar. Hadirin yang selalu bahagia, tahukah kalian semua bahwa nafsu itu memiliki beberapa tingkatan? Ada nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutma'anniyah, rodiyah, kemudian mardiyah, serta kamilah. Namun dari tingkatan yang tadi ada 3 tingkatan yang tertera dalam Al-Quran yang tertanam pada diri manusia. Yang pertama ada nafsu amarah. Nafsu ini selalu cenderung membawa kita kepada keburukan, yang menimbulkan akhlak yang buruk pula, membawa kita pada akhlak tidak terpuji, akhlak yang tercela. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammarata bisu'i, inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada keburukan. Tapi ada nafsu yang diberikan kenikmatan oleh Tuhan yang membawa kepada kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu ini membawakan ketenangan, sempurna cahayanya dari hati, sehingga ia terbebas dari hal-hal yang buruk, terbebas dari hal-hal yang tidak terpuji. Jadi nafsu mutmainnah ini optimal menghadap kepada hati, menghadap kepada kebaikan, bersih dari segala kesalahan.
Pada Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Dan yang ketiga yaitu nafsu lawamah yang bersinar dengan cahaya hati. Sekiranya ia terlena berleha-leha saat melakukan hal salah karena lupa, ia segera bangkit, ia segera bertobat, mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi yang tadi mutmainnah itu full optimal pada kebaikan. Kalau ini mah sedikit agak menyeleweng, cuman ia segera berburu-buru untuk bertaubat. Hadirin seagama dan setanah air. Jadi maksud dari perang melawan hawa nafsu yaitu kita bisa mengontrol nafsu kita untuk mengarah kepada kebaikan. Salah satu upaya manusia mewujudkan perang hawa nafsu tersebut yaitu dengan cara menghujamkan kalimat la ilaha illallah. Manifestasi dari hal yang dibentuk dengan dijadikannya kalimat la ilaha illallah sebagai sigot zikir. Sebab kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah, kalimat untuk membersihkan hati orang yang mengucapkannya. Bukan hanya diucapkan, melainkan ditanamkan di dalam hati sanubari manusia, yang dinamakan dengan istilah talqin dzikir. Makanya kita harus bersyukur sebagai orang TKN Suryalaya Sirna Rasa karena telah mendapatkan talqin dzikir. Kemudian tidak hanya diucapkan, melainkan kita juga harus bisa memahaminya, berjuang mencari makna sesungguhnya kalimat thayyibah. Sebab apa? Kalimat thayyibah ini menjanjikan kepada seluruh manusia tidak akan merasakan keburukan, tidak akan merasakan susah payah selamanya di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah merupakan kunci dari segala kunci. Miftahul jannah, kalimah yang baik, kalimah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ucapan yang keras, dengan hati yang lembut, maka nafsu yang membawa kita kepada keburukan akan hilang, akan terbakar oleh kalimat la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.